Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala hawla wala quwata illa billah. Ya, teman-teman, sedulur-sedulur semuanya di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk penggemar-penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada, semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga semuanya diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap, ya, dari sisi gaib berkaitan dengan Ratu Kalinyamat, ya, yang ada di Kabupaten Jepara. Ya, sebelum kita mengadakan mediumisasi, seperti biasa kita informasikan bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan-pengobatan setiap hari, baik pembersihan diri, pembersihan rumah, kantor, ya, dan lain sebagainya. Untuk yang sering kesurupan, ya, sering mimpi buruk, ya, atau mungkin nak guna-guna atau sihir, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Untuk sedulur yang berada di luar sana, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan-pengobatan jarak jauh. Hanya sekedar informasi, semoga bermanfaat, khususnya penggemar-penggemar konten Pawang Gaib. Ya, kita langsung dengan cara mediumisasi. Saat ini sudah siap ini saudara kita Mas Ato, yang selalu setia, ya, mendampingi konten Pawang Gaib. Siap ya Mas Ato ya? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yang cinta mental Allah, 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 Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu ya Allah. Terbentengi tubuh mediator yang saya pegang. Penyusup-penyusup yang mau masuk secara otomatis akan terpental Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, terbentengi jasad roh dan sukma tubuh mediator. Hanya yang saya maksud yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, cinta. Assalamualaikum. Allah. Allah. Masuk. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Mbah? Kula salah satu bawahan Ratu. Bawahannya. Oh, yang hadir ini bawahannya beliau ya. Sang Ratu Kalinyamatnya adalah bawahannya. Disuruh hadir mungkin untuk menyampaikan atau untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan
saya dan teman-teman seperti itu. Insya Allah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ini dari golongan apa ya, Mbak? Kulo niki jin korin. Oh, jin koren. Jin koren dari bawahannya atau pendampingnya gitu? Bukan? Bawahan kulo. Oh, bawahannya. Pendamping. Oh, tidak bisa disebutkan. Nami kulo Gusti Nur Sakti. Nur Sakti. Oh, lah. Ya Allah, dengan izinnya beliau, Ka'ab yang masuk dalam tubuh mediator yang katanya jin koren damping yang sudah disampaikan masuk dalam tubuh mediator, apabila berbohong atau menipu secara otomatis sama yang tak dikeluarkan semuanya pun baik keluar Allah. Allah sallallahu Muhammad. Ya alhamdulillah, Mbah, Anda diperkenankan hadir di sini. Anda dulu punya tugas sebagai apa ya, Mbah? Saya salah satu penasihat beliau. Penasihat beliau. Ini Mbak, ini mau kita tanyakan Mbak berkaitan dengan beliau. Lah, santai saja kita ngobrol-ngobrol biar enak. Berkaitan dengan beliau, Mbak, itu beliau itu selama menjadi raja ya, Mbak, itu kan banyak tugas, banyak problem permasalahan, baik mengusir Portugis dan lain sebagainya itu, Mbak. Bisa diceritakan itu, Mbak? Kisahnya kayak apa dulunya setelah Anda menjadi penasehat yang Sebenarnya dilakukan? itu bukan masalah pribadi. Maksudnya bukan masalah Jepara. Karena Jepara sendiri merupakan pusat perdagangan yang jikalau dikuasai oleh pihak Belanda, maka negara-negara lain akan bantu mengusir penjajah tersebut. Tapi yang menjadi masalah adalah tempat-tempat lain, sehingga kami karena merasa mereka adalah saudara kami, jadi kami mengirimkan bala bantuan untuk membantu membebaskan tempat tersebut dari jajahan Belanda. Sebenarnya yang terjajah itu bukan hanya di Jepara saja ya, Pak? Jepara tidak terjajah. Oh, Jepara tidak jajah. Tidak terjajah. Untuk daerah-daerah lain yang terjajah itu ya, Pak? Iya. Oh, begitu. Ayo monggo dijelaskan, Pak. Setelah Anda melakukannya, membantu atau mengusir itu kayak apa? Konsepnya kayak apa? Dan nanti perjuangannya kayak apa? Ya, pertama kami akan mengirim utusan kepada pihak kerajaan ataupun komandan Belanda yang mau menjajah suatu tempat. Kami berunding. Jikalau perundingan itu buntu, maka kami mengirim pasukan untuk mengusir mereka, atau setidaknya jangan terjadi penjajahan. Jangan menguasai tempat itu, karena di situ juga sudah ada ya penguasanya. Beda lagi kalau penguasanya itu bekerja sama dengan penjajah tersebut, maka kami lepas tangan, karena itu sudah bukan kewenangan kami. Setelah itu perundingan, Ya tadi sudah saya bilang, tidak menemukan. ya jikalau perundingan tersebut tidak menemukan solusi yang baik, maka kami mengirimkan pasukan untuk mengusir atau melawan penjajah tersebut. Dan kenyataannya terjadi pengiriman atau pengusiran, ataukah tidak jadi, Pak? Ya ada yang jadi dan ada yang tidak. Waktu perundingan itu gimana? Kesepakatan atau tidak mau kesepakatan, mencapai kesepakatan?
Ya jikalau mencapai kesepakatan maka tidak ada terjadi peperangan. Nah, dan akhirnya mencapai kesepakatan apa tidak itu? Ya kan tadi saya sudah bilang ada yang sepakat, ada yang tidak. Dan akhirnya terjadilah itu. Ya, ya seperti itu. Ya Mbah, ini berkaitan tadi untuk pengusiran, untuk berkaitan dengan kisah awal ya beliau Ratu Kalinyamat itu kan dikisahkan berkaitan dengan bertapa sebelum menjadi. Siapa atau yang bilang? ya itu kisah dalam sejarah legenda itu beliau menggunakan tapa. Itu apakah benar itu menjalankan tapa? Tidak ada. Beliau itu murni menjadi raja itu. Tidak ada bertapa-bertapa. Sebelum menjadi raja apa tidak bertapa dulu? Ya dia itu kan istrinya raja. Ya ketika suaminya wafat ya beliau yang menggantikan. Itu konsep, jadi tidak ada kaitannya bertapa, berata dan lain sebagainya, tidak ada ya? Tidak ada. Oh itu berita-berita untuk kalau berpuasa ya beliau rajin berpuasa, tapi kalau bertapa tidak. Tidak gitu ya Mbah. Nah itu waktu menjadi sosok raja itu kan apakah Ratu Kalinyamat punya saudara-saudara? Punya. Saudara. Masih punya saudara. Masih punya saudara. Dan pada saat itu saudaranya apakah menjabat di kerajaan-kerajaan? Tidak. Tidak. Karena beliau itu diambil menantu. Jadi ya saudara-saudaranya itu ya di kerajaannya masing-masing. Kalau di kerajaan sini adalah ya saudara-saudara dari raja kami. Bukan saudara dari Nyai Ratu. Begitu. Nah itu persuntingannya dengan terus punya suami Sultan Hadirin itu ya Mbah? Ya. Itu gimana Mbah? Itu berikut dikisahkan dalam apa, kisahnya kayak apa deh? Tolong diceritakan. Ya awalnya beliau itu berkunjung ke kerajaan saudaranya Nyai Ratu ke sana untuk menjalin kerjasama karena merupakan kerajaan tetangga. Jadi jangan sampai ada bentrokan, tapi saling bahu-membahu membangun negara kekuasaan masing-masing. Dan karena beliau belum menikah, jadi ada usulan bagaimana kalau dinikahkan saja agar menjadi tali persaudaraan yang lebih erat daripada hanya sekedar kerjasama bilateral antara negara kekuasaan. Terus akhirnya menikah. Ya. Dengan tadi siapa? Sultan Hadirin tadi? Ya. Sultan Hadirin sendiri dari kerajaan mana Mbah? Ya dari beliau itu penguasa dari bekas kekuasaannya Ratu Sima. Di situ ya Pak. Ya. Ada unsur di situ ya. Iya. Kaitannya ada. Mungkin penggawa di sana atau mungkin apa Mbah? Atau mungkin apa singkat Sultan Hadirin tersebut itu? Ya beliau penguasa. Penguasa. Ya. Penguasa. Nah, ini banyak yang bertanya berkaitan dengan tadi Ratu Kalinyamat ya. Nanti itu katanya punya saudara yang ada di Pati atau di Demak, itu ada enggak keluarga-keluarga yang ada? Ada. Atau ada kakak saudara yang ada di daerah Pati? Iya ada. Ada kerajaan-kerajaan di sana gitu ya Mbak pada saat itu Ya, ya? kalau itu bukan kerajaan, Ini tapi kerajaan. ibaratnya cabang kekuasaan. Jadi semacam mungkin kalau di sini kepala desa. Jadi cabang-cabang saudaranya ada di Pati, ada di Demak juga. Berkaitan itu ya Mbak? Ya. Ya pemirsa, tadi ini ngobrol-ngobrol dari salah satu penasehat
ya, Nyai Ratu yang ya Ratu Kalinyamat ya, khususnya yang ada di Kabupaten Jepara. Hanya sedikit nanti kita lanjutkan kisah dalam perjuangan beliau. Bukan hanya mengusir, beliau adalah sosok yang pemberani dan memakmurkan atau pengembangan ekonomi khususnya di Kabupaten Jepara kala itu. Monggo diceritakan Mbak, dengan cara pengembangannya, untuk pengembangan ekonominya, perdagangan itu kayak apa? Kalau sebenarnya masalah ekonomi itu memang sudah maju. Sudah maju kala itu ya. Sudah maju. Beliau hanya menjaganya agar tetap berjalan seperti bagaimana semestinya. Ya. Tapi ya untuk beberapa kebijakan ada yang beliau perbaiki. Karena menurut beliau itu kurang menguntungkan bagi masyarakat. Di antaranya masalah pajak kerajaan. Beliau merasa pajak kerajaan itu terlalu berat, terlalu tinggi, atau upeti yang dikirimkan oleh para pengusaha ataupun rakyat itu, dan juga kepala desa itu kepada kerajaan itu terlalu tinggi. Padahal hal-hal tersebut tidak terlalu berpengaruh kepada kerajaan. Jadi beliau memangkas pajak-pajak tersebut agar lebih menguntungkan kepada masyarakat. Hal itu pun memang sangat efektif, baik menjadi nilai positif bagi kerajaan maupun juga bagi masyarakat secara umumnya. Ini waktu Anda menjadi penasehat, apakah mungkin ada pendapat-pendapat yang tidak, istilahnya tidak tepat ya kan gitu ya Mbah? Ada enggak? Ataukah selalu menuruti dengan penasehat menurut Anda sendiri? Ataukah itu hal yang wajar misalnya, bisa diceritakan? Kalau bagi saya, segala sesuatu keputusan adalah apa yang dikatakan oleh raja. Kami hanya memberi nasihat. Tapi dalam hal ini saya 100% setuju kepada apa yang raja kami Putuskan gitu ya. Karena beliau itu membandingkan antara penasehat satu dengan yang lainnya, terus juga menanyakan apa kelebihan dan kerugian yang akan ditimbulkan dari nasihat tersebut. Beliau bisa menimbang-nimbang itu dan lebih memilih kepada hal yang menguntungkan pihak rakyat. Jadi karena bijaksananya beliau, kami pun setuju apapun yang diputuskan oleh raja. Ya. Nah, Anda tadi kita hadirkan di sini, Anda tadi di mana, Mbah? Saya bersama beliau. Di mana? Di kerajaan gaib yang beliau pimpin. Di mana? Di kerajaan gaib yang beliau pimpin. Maksudnya di mana? Di Kayangan atau di mana? Beliau ditugaskan di bumi. Ya. Oh, dia ditugaskan di bumi. Oh, berarti baru ya, Mbah? Ya bukan baru, sudah lama. Tugasnya di bumi. Ya. Oh, makanya sering mungkin naik turun ke bumi gitu ya, Mbah? Ya tidak. Beliau ditugaskan di bumi, ya tetap di bumi. Ya di bumi. Ya. Oh, begitu. Begitu. Ya, terima kasih atas kehadirannya, obrolan tolong bisa bila perlu ini kan ya masyarakat Jepara khususnya. Kalau ada yang mau beliau istilahnya mau mengamanatkan atau mau pesan-pesan khususnya untuk diri pribadi, dari saya sendiri atau mungkin saudara-saudara, kalau ada pesan-pesan monggo disampaikan dari beliau, maksudnya kalau mau tolong disampaikan untuk pesan-pesan untuk masyarakat Jepara khususnya.
Kalau untuk waktu dekat ya mungkin mengenai bencana. Kalau waktu dekat mungkin ada. Kalau waktu yang akan datang, maksudnya lebih setelah bencana itu, nanti Jepara akan menjadi pusat ekonomi kembali seperti zaman dahulu. Setelah bencana tadi. Ya, tapi waktunya ya tidak sebentar. Lama. Ya tidak lama juga, tapi kurang lebih dalam 1 atau 2 tahun. Ya kami harap kepada pemimpin yang akan terpilih, tolong seperti ratu kami, kebijakan-kebijakannya lebih kepada condong menguntungkan rakyat. Jangan sampai ada kebijakan yang lebih merugikan rakyat. Bagaimanapun juga rakyat adalah pilar utama. Ketika rakyat sudah tidak percaya kepada pemimpinnya, maka bisa dipastikan pemimpin itu akan hancur. Ini kan pemimpinnya sudah terpilih, Mbah, yang dimaksud. Atau yang belum terpilih, maksudnya pemimpin yang bagaimana? Ini pemerintahan ini kan sudah terpilih. Ya kan sebentar lagi akan ada pemilihan di wilayah Jepara. Oh, pemilihan ini yang dimaksud. Oh iya. Ya, pemilihan Jepara. Kepala daerah yang dimaksud. Ya. Semoga aja tadi yang Anda sampaikan menjadi pemimpin yang terpilih itu menjadi lebih baik begitu ya. Khususnya condong ke masyarakat, khususnya di Kabupaten Jepara gitu ya, Mbak. Oh iya. Ini pesan-pesan dari beliau tadi ada sedikit, mungkin tidak lama mungkin ada bencana. Mungkin untuk istilahnya saran-saran khusus dari masyarakat Jepara atau khususnya dari ya istilahnya saudara-saudara atau mungkin dari pawang gaib sendiri, Mbah. Pesan-pesan agar terselamatkan dari bencana itu ada apa? Saran-saran mungkin dari beliau langsung atau mungkin dari Anda? Ya, semuanya kami itu punya pemahaman yang sama mengenai bencana. Bagaimanapun juga bencana itu pasti akan menyeluruh. Tidak pandang bulu apakah dia orang baik ataupun tidak baik, semuanya akan terkena. Tapi untuk meminimalisir efeknya adalah sedekah. Sedekah kepada orang yang benar-benar membutuhkan secara langsung. Dan juga ini untuk orang baik, untuk orang yang merasa dirinya kurang baik, segeralah bertobat. Jikalau bencana itu mendatangkan kematian untuknya, ya semoga saja taubatnya diterima dan dosa-dosanya diampuni, sehingga di akhirat mendapatkan kenikmatan, bukan siksa. Bila jikalau dia selamat dari bencana itu, ya semoga itu menjadi titik balik perubahannya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih atas kehadirannya, Mbah. Dengan izinnya beliau, ada kopi, ada jajanan haji yang bisa dinikmati oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Monggo, Mbah, dinikmati, Mbah. Minum kopinya, makanan-makanan kecil yang disukainya Allah, agar menjadi penyemangat lagi.
Ya, kita terima kasih atas kehadirannya. Apabila kurang sopan mengganggu Anda, Tidak. tolong kalau masih bisa disampaikan salam saya kepada beliau. Insya Allah. Ya, mohon doanya semoga yang ada di Jepara atau yang menjalankan, ya boleh dibilang amalia dari beliau, semoga ditambah istiqomah. Amin. Tolong nanti disampaikan, mohon doanya dari Jepara. Insya Allah. Baik, itu aja. Saya terima kasih. Kami persilakan untuk bertugas kembali. Semoga dibawa semuanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat kembali, normal kembali. Allah. Ya alhamdulillah di konten kali ini ya diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran. Ya untuk sedulur-sedulur semuanya, tadi Anda sudah mendengar ya, kita berbincang-bincang dengan penasehat Sang Ratu Kalinyamat, ya, pendampingnya ya, secara gaibnya. Tadi kita ngobrol-ngobrol dengan bahasa gaib. Akan tetapi apa yang kita disampaikan tadi semoga menjadi pembelajaran khusus untuk sedulur-sedulur semuanya. Baik menjadi pengingat, baik menjadi pembelajaran, baik menjadi boleh dibilang bisa diambil hikmah dari obrolan-obrolan kali ini. Ya, semoga Anda mulai sekarang setelah mendengarkan bisalah bergegas, bisalah mulai bergerak, terbuka hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disampaikan tidak lama akan muncullah bencana, khususnya di seluruh wilayah masing-masing. Akan tetapi semoga ini menjadi pembelajaran. Syukur-syukur pembelajaran bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ya sedulur, janganlah engkau kejar harta, janganlah engkau kejar jabatan dan lain sebagainya, karena itu tidak akan engkau bawa mati. Janganlah yang mengejar, kau kejar yang tidak Anda bawa. Hanya sedikit ya menjadi pengingat saja. Semoga ada manfaat. Ingat, tadi berbicara dengan bahasa gaib perlu disaring kembali, karena kebenaran adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.